Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Mari hari ini kita mau ambil waktu kita yang terbaik untuk kita datang di hadapan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kita mau untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih karuniamu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang besar itu selalu ada untuk setiap kami yang datang mencari Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau. Biarlah saat hari ini Tuhan, biarlah kami mau lepaskan, kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang punya segala-galanya dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau yang mengatur kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kamu bebaskan roh kami untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau. Untuk kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab Engkau pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kasih karunia.
andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lah yang ku andalkan selain Kau. Tiada lah yang ku andalkan selain Kau. Tiada lah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau Yesus yang ku percaya. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau satu-satunya Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebab rancangan-Mu indah yang Kau nyatakan atas kami. Kami sungguh-sungguh percaya. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan.
Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk mendengar firman. Sebelum kita mendengar firman, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena anugerah, karena kemurahan, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap kami. Terima kasih karena Tuhan yang akan menolong kami untuk berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman hari ini dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Setiap kita menginginkan bagaimana kita itu memiliki kehidupan yang berkemenangan. Mazmur pasal 20 ayat 7 mengatakan begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud menyadari kalau hari-hari yang dia lewati dalam setiap peperangan, dia mengalami kemenangan bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi Daud mengatakan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada dia, orang yang diurapinya. Jadi kemenangan itu diperoleh Daud bukan karena hebat, tapi karena pengurapan yang daripada Tuhan. Kita akan pelajari beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita itu bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berkemenangan itu seperti apa? Kehidupan yang berkemenangan seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan hidup berkemenangan itu kita peroleh kalau kita itu diurapi oleh Tuhan. Tanpa kita mengalami urapan Tuhan, kita tidak akan berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Orang yang hidup berkemenangan, saya katakan, bukan hidup tanpa masalah atau tantangan. Kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kesulitan, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, tetapi Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ketika kita itu menjadi orang berkemenangan, kita akan menghadapi semua tantangan, semua masalah itu dengan pertolongan dari Tuhan. Kita akan menerima pertolongan demi pertolongan waktu kita itu menghadapi persoalan. Itu yang dikatakan kehidupan berkemenangan. Jadi hidup berkemenangan bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa tantangan, tapi hidup yang selalu menerima pertolongan Tuhan. Sehingga kita akan selalu bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa artinya diurapi? Diurapi itu berarti dipilih oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa-Nya untuk melakukan kehendak dan rencananya. Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang Kristen, firman Tuhan mencatat begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya. Itu artinya kita ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita ini orang-orang yang diurapi Tuhan, Tuhan itu akan memberikan anugerahnya. Kita dilengkapi dengan kuasa, dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana Daud itu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kemenangan Daud itu akan kita lihat waktu Daud itu perang melawan Goliat. Kemudian yang kedua, waktu Daud itu berperang melawan bangsa Amalek. Peperangan yang pertama, waktu Daud itu perang melawan Goliat,
itu saya katakan sebagai peperangan untuk menghadapi hal-hal yang mustahil, menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Kemudian kalau kita melihat peperangan melawan Amalek, itu saya katakan sebagai peperangan menghadapi pergumulan yang berat, menimbulkan kesedihan yang sangat dalam. Nah, saya percaya ini yang kita alami. Setiap kita juga mengalami dua peperangan yang besar yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita akan dihadapkan pada hal yang mustahil, kadang-kadang kita dihadapkan pada pergumulan yang berat. Tapi mari kita belajar dari Daud bagaimana dia memperoleh kemenangan waktu dia menghadapi peperangan itu. Kita akan mempelajari yang pertama bagaimana peperangan Daud melawan Goliat. Kalau kita melihat yang namanya Goliat itu orang yang tingginya 3 meter, baju perangnya beratnya itu 56 kg. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa ini orang yang sungguh sangat besar, sangat tinggi, kemudian dia sangat kuat, berat pedangnya 7 kg. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu 40 hari bangsa Israel itu tidak ada yang berani melawan Goliat. Kemudian kalau kita lihat ada profilnya Daud. Daud itu seorang gembala dan dia masih muda. Dia cuma datang dengan tongkat, ketapel, dan 5 batu. Goliat sejak dari muda merupakan orang yang ahli di dalam peperangan karena dia terlatih sebagai prajurit, sedangkan Daud bukan apa-apa, dia cuma seorang gembala domba. Kalau kita lihat peperangan itu rasanya sulit untuk Daud itu memenangkan peperangannya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 46 dikatakan begini, tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kuhina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Daud tidak memiliki ketakutan sedikit pun waktu dia harus menghadapi Goliat, karena dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya. Dia tidak fokus dengan apa yang dia punya. Dia cuma memiliki peralatan yang sederhana, tetapi dia percaya kalau Tuhan menyertai dia, dia bisa mengalahkan Goliat. Pada masa sekarang ini, mari kita lihat sebenarnya Goliat apa yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang kita merasa ada perekonomian yang lesu, itu seperti Goliat. Rasanya sulit sekali bagaimana bangkit dari kondisi ekonomi yang terpuruk. Rasanya tidak mungkin, tetapi saya mau berkata, ketika Tuhan mengurapi kita, sama seperti waktu Daud itu diurapi Tuhan, hal yang sulit, hal yang tidak mungkin, hal yang rasanya tidak masuk akal, itu bisa terjadi atas hidup kita. Mari kita tetap mempercayai Tuhan. Mari kita tetap percaya kalau Tuhan itu mampu mengubah situasi yang kita hadapi. Kemudian bisa jadi yang namanya Goliat pada masa sekarang ini hutang yang belum terbayar. Ada mungkin Bapak Ibu yang mengalami kesulitan masalah keuangan. Percayalah bahwa Tuhan itu mencintai kita. Tuhan menyertai kita. Ketika pengurapannya turun atas kita, kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk membayar hutang-hutang kita. Tuhan yang akan membuat kita berkemenangan. Ada yang lain lagi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, itu seperti Goliat. Rasanya kita sudah berobat dan tidak ada kemajuan, tetapi tetap percaya Bapak Ibu. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Darahnya, bilurnya itu sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kemudian Goliat yang lainnya itu seperti apa? Keluarga yang tidak harmonis.
Rasanya sulit sekali bagaimana menyatukan keluarga yang sudah kacau. Tetapi Bapak Ibu, mari percaya Tuhan. Ketika pengurapan Allah itu turun atas kita, maka Tuhan bisa mengubah keluarga kita. Keluarga yang tidak harmonis, Tuhan bisa mengubah menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Itu seperti Goliat. Rasanya kita tidak punya kekuatan bagaimana membuat mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa. Dia menetapkan masa depan yang terbaik untuk setiap anak-anak kita. Mari kita akan pelajari berikutnya. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua, jangan takut dengan Goliat. Percaya Tuhan, datangi dengan berani. Dengan pengurapan Tuhan, apa yang ada pada kita akan membawa kemenangan. Jadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datangi Goliat-Goliat, dan kita percaya Tuhan yang memberikan kemenangan untuk setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita belajar tentang peperangan dengan Amalek. 1 Samuel pasal 30 ayat 4-6 saya bacakan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peperangan dengan Amalek ini peperangan yang sulit. Karena apa? Karena menguras air mata, karena menimbulkan kepedihan yang begitu dalam. Waktu Daud itu dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, sementara dia menghadapi peperangan dengan Saul, dia meletakkan istrinya, anaknya, hartanya, dan sebagian pengikutnya itu di kota Siklag. Kemudian bangsa Amalek datang ke kota Siklag ini. Kota itu akhirnya dibakar dan semua yang ada di situ ditawan. Istri, anak, pengikut, semuanya hartanya dijarah oleh bangsa Amalek. Daud menangis dan dikatakan di dalam firman Tuhan sampai tidak kuat lagi menangis. Tetapi yang dilakukan Daud tidak berhenti dengan menangis. Daud menguatkan kepercayaannya, kemudian berperang, dan dia mengalami yang namanya kemenangan. Peperangan apa yang kita hadapi sampai kita tidak kuat lagi menangis? Pengurapan akan membuat kita itu mampu menghadapi peperangan kita. Jadi jangan menyerah ketika kita menghadapi persoalan, karena kita berpikir kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Percayalah, ketika pengurapan Allah turun, kita akan mampu untuk menghadapi peperangan yang harus kita hadapi. Kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan untuk kita tetap tinggal dalam urapannya. Tetap mempercayai Tuhan, itu yang membuat kita itu tinggal di dalam urapan Tuhan. Kalau pengurapan itu ada pada kita, maka kita akan beroleh kemenangan. Kadang-kadang kita itu menjadi orang yang rasanya akan terus menangis karena beban dan kuk yang ada pada hidup kita. Yesaya pasal 10 ayat 27 mengatakan begini, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan begini, dan akan terjadi pada hari itu bahwa bebannya akan diambil dari pundakmu dan kuknya dari lehermu, dan kuk itu akan dihancurkan karena pengurapan. Kuk dan beban membuat kita itu menangis, tetapi saya perlu sampaikan kabar baiknya. Firman Tuhan mengatakan kuk dan beban itu akan dilenyapkan oleh urapan. Kuk itu berbicara tentang keterikatan, beban, persoalan, tekanan hidup yang sangat berat. Itu kuk. Kuk seperti apa yang menekan keluargamu atau menekan hidupmu? Mari kita mempercayai ketika pengurapan itu datang, kuk
yang berat sekalipun akan Tuhan lepaskan dari hidup kita. Mungkin kuk itu berupa sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan itu menekan hidup kita, menekan jiwa kita, sampai rasanya kita itu sulit sekali untuk bersuka cita. Kita rasanya cuma pengennya menangis, tapi Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa mengangkat kuk yang menekan kita. Sakit penyakit, kegagalan, mungkin kita diikat pornografi, rasanya kita sulit sekali keluar. Tetapi percaya, ketika pengurapan itu datang, pengurapan itu akan membebaskan kita dari setiap keterikatan yang ada. Ada kata-kata kasar orang yang menusuk begitu dalam hati kita, dan itu membuat jiwa kita begitu sakit, dan rasanya itu membuat seperti hidup kita ditekan oleh kuk. Mari minta urapan Tuhan supaya kita terbebas dari kuk yang menekan hidup kita. Ada kuk narkoba, ada kuk masa lalu yang begitu buruk. Kadang-kadang orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Begitu ingat masa lalunya yang buruk, orang akan merasa seperti ada tekanan yang berat. Tetapi percayalah, Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, urapannya ada pada kita. Urapan itu akan membebaskan kita dari kuk masa lalu yang membebani hidup kita. Hutang piutang yang rasanya seperti kuk, dan rasanya orang yang dijerat hutang piutang rasanya begitu berat, tapi percayalah, urapan itu akan mampu untuk mengangkat setiap kuk hutang piutang kita. Kita akan mempelajari berikutnya, Bapak Ibu. Berhenti bersedih karena beban dan kuk yang terasa berat. Jadi saya berdoa Bapak Ibu bukan menjadi orang-orang yang akan selalu bersedih ketika melihat masalah atau persoalan atau tekanan, tapi mari kita berhenti untuk bersedih. Mari kita datang kepada Tuhan, karena beban dan kuk itu akan bisa dilepaskan oleh Tuhan sendiri. Hampir tata kasih karunia, mari kita minta pengurapan Tuhan supaya pengurapan itu turun atas hidup kita. Kuk dan beban akan terlepas kalau pengurapan itu datang. Dan ketika pengurapan itu datang, kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Hiduplah di dalam pengurapan setiap hari, Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan bukan karena dia hebat, tetapi Daud itu mengalami kemenangan karena dia itu diurapi oleh Tuhan. Bagaimana kita itu tinggal di dalam pengurapan supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dalam setiap situasi, Daud orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan akan senantiasa menyertai hidupnya. Maka ketika Goliat itu datang, dia tidak menjadi takut karena dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Daud itu mengandalkan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita harus tinggal dalam pengurapan. Untuk tinggal dalam pengurapan, kita harus terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan saja yang kita andalkan, lebih dari kemampuan kita, lebih dari apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya. Mari kita andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu tinggal dalam pengurapan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat yang namanya kemenangan. Berkat Tuhan itu dekat dengan kita. Kita akan menikmati mujizat, kita akan menikmati pertolongan, kita akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, bagaimana hidup di dalam pengurapan? Senantiasa mari kita hidup di dalam pertobatan. Daud bukan orang yang sempurna. Dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi yang dilakukan Daud begitu luar biasa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berkata, tahirkan aku, jangan ambil rohmu itu daripadaku. Daud tidak mau kehilangan pengurapan karena waktu dia jatuh dosa, tapi dia minta agar pengurapan itu tetap ada di dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita, mari tinggal terus di dalam pengurapan. Minta ampun ketika kita melakukan suatu kesalahan,
ketika kita melakukan dosa, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Kita tinggal dalam pengurapan Tuhan, dan kita akan dapatkan kemenangan kita. Yang keempat saya katakan Daud itu orang yang senang, yang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dengan hidupnya dia akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia membawa tabut Allah, imam-imam yang membawa waktu itu mati karena tidak menghormati Tuhan. Tetapi waktu itu Daud ketika membawa tabut Allah, beberapa langkah yang dia ambil, dia akan berhenti, dia korbankan sapi, dan begitu banyak sapi yang dikorbankan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Daud itu orang yang begitu istimewa. Dia tahu bagaimana menyenangkan Tuhan dengan hidupnya. Dia bangun pondok Daud, dan di pondok Daud itu ada pujian penyembahan yang mengalir 24 jam sehari. Itu akan senantiasa mengalir di pondok Daud, dan Tuhan begitu disukakan oleh kehidupan Raja Daud ini. Mari kita akan terus belajar dari Daud, orang yang begitu istimewa, mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan karena dia hidup di dalam pengurapan Tuhan. Mazmur 27, mari kita baca sekali lagi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mari bersama-sama dengan saya katakan bahwa saya ini orang yang diurapi Tuhan. Saya orang yang diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan, dan saya akan mendapatkan kemenangan. Kemanapun saya pergi, saya akan berhasil. Kemanapun saya ada, Tuhan menyertai saya. Tuhan membuat saya berhasil dan beruntung. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajar kami bagaimana untuk menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tolong perlengkapi kami dengan pengurapan-Mu supaya kami terus hidup di dalam kemenangan. Kami berdoa supaya kami terus mempercayai Tuhan. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Tolong kami supaya hidup kami di dalam pertobatan setiap hari. Ketika kami melakukan kesalahan dosa, kami datang kepadamu, kami minta pengampunan-Mu dan pengurapan-Mu terus tinggal di dalam hidup kami. Kami juga berdoa supaya Engkau yang menolong kami Tuhan, supaya waktu-waktu yang akan kami lewati, kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Engkau telah melawat kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih untuk kekuatan Roh Kudus yang terus mengalir di hidup kami. Kami percaya setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah kami dikuatkan, yang miskin kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan kasih setia Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami selalu mengangkat tangan kami kepadamu satu tanda. Kami tidak akan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sebab kami percaya hanya bersama dengan Tuhan kami akan cakap untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Diberkati setiap keluarga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati apapun yang Engkau kerjakan menjadi berhasil. Dan Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang akan terus menolong kami untuk kami tetap melakukan apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua dengan roh keberanian, dengan urapan kekuatan Allah
agar kami boleh menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua. Terima kasih, berkat damai sejahtera sukacita, kasih Allah limpah mengalir atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.